Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adalfianto. Saya di sini ingin mereview secara singkat jurnal-jurnal yang saya temukan yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi saya. Judul penelitian skripsi saya itu adalah efektivitas program pembangunan jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul terhadap kepuasan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Saya mereview jurnal ini dalam rangka pemberian tugas dari dosen pembimbing akademik saya. Jurnal yang saya temukan itu berdasarkan fokus dari penelitian saya, yaitu fokusnya efektivitas program dan juga kepuasan masyarakat. Maka dari itu saya menemukan beberapa jurnal, diantaranya yang pertama itu ada efektivitas pelayanan pegawai dalam tingkat kepuasan masyarakat kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. Jurnal ini teliti oleh Gina Tali, dan Gina Tali ini memfokuskan penelitiannya berdasarkan 5 indikator. Indikator tersebut merupakan indikator pelayanan publik, diantaranya ada tangibles, ada reliability, ada responsiveness, ada assurance, dan ada juga empati. Dari 5 indikator tersebut, Gina Tali menemukan kalau dalam indikator tangibles, Gina Tali menemukan kalau pelayanan publik, fasilitas atau sarana prasarana yang di kantor kelurahan kantor kelurahan Jawa itu masih terbilang kurang baik, karena seperti ruang tunggu masyarakat itu masih belum memadai, dan juga fasilitas pelayanan lainnya itu masih belum bisa terbilang bagus. Kemudian ada reliability. Reliability ini merupakan keandalan pegawai untuk melayani suatu masyarakat. Gina Tali ini menemukan kalau reliability yang ada di kantor kelurahan Jawa ini masih terbilang bagus, karena pegawainya itu sendiri masih bisa diandalkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada responsiveness. Responsiveness ini merupakan responsivitas dari pegawai kepada masyarakat, di mana Gina Tali menemukan kalau responsivitas pegawai masih terbilang bagus. Kemudian yang keempat ada assurance. Assurance ini adalah jaminan yang diberikan pegawai kepada masyarakat, contohnya seperti jaminan pemberian waktu tentang pelayanan. Seperti contohnya apabila masyarakat ingin membuat kartu tanda penduduk atau KTP, maka pegawai memberikan jaminan waktu ini akan jadi hingga 5 menit. Seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir ada empati. Empati ini merupakan sikap pegawai dalam melayani masyarakat, di mana Gina Tali menemukan kalau empati yang pegawai miliki itu masih terbilang bagus, dan sikap yang pegawai berikan kepada masyarakat dalam melayani masih terbilang cukup ramah. Akhirnya Gina Tali menyimpulkan kalau pelayanan yang dilakukan oleh pegawai di kantor kelurahan Jawa ini masih terbilang cukup bagus. Kemudian penelitian yang kedua ada efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui doorstop di Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diteliti oleh Kasmawati. Kasmawati ini menemukan kalau di Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan ini efektivitas pelayanannya masih belum efektif, karena adanya faktor penghambat yang terjadi selama masa pengaduan masyarakat, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, dan juga ada sosialisasi dari masyarakat itu masih terbilang kurang. Kemudian jurnal yang ketiga yang ingin saya review adalah efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Sangihe. Di penelitian ini diteliti oleh Rizali Lopez. Rizali Lopez ini menemukan kalau misal ada 8 faktor yang mempengaruhi penelitian dia. 8 faktor tersebut adalah kesederhanaan sarana prasarana, kemudian ada kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi dalam pelayanan, ekonomis, keadilan yang sama, dan juga ketepatan waktu.
Di penelitian ini Rizali Lopez menemukan kalau dalam hal kesederhanaan masyarakat masih bisa mengakses dengan mudah pelayanan publik di Kecamatan Kendahe, karena pelayanan publik di Kecamatan Kendahe ini dimodifikasi seutuhnya untuk kebutuhan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang masih bisa menggunakan. Kemudian ada kejelasan dan kepastian. Kejelasan kepastian ini seperti asuransi tadi, dan di Kecamatan Kendahe, Rizali Lopez menemukan kalau kejelasan dan kepastian yang diberikan pegawai kepada masyarakat ini masih terbilang bagus. Kemudian ada keamanan yang diberikan oleh pegawai. Di Rizali Lopez menemukan kalau di Kecamatan Kendahe keamanannya ini masih terbilang bagus. Kemudian ada keterbukaan ini keterbukaan dalam pelayanan publik ini masih, Rizali Lopez menemukan itu masih bagus, karena kantor kecamatan itu menginformasikan segala hal lewat baliho. Kemudian ada efisien dalam pelayanan. Efisiensi dalam pelayanan ini Rizali Lopez menemukan kalau pelayanan publik di Kecamatan Kendahe masih terbilang kurang. Kemudian ada hal ekonomis. Ekonomis ini maksudnya merupakan pemberian uang kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi masyarakat. Nah, Rizali Lopez menemukan kalau faktor ekonomis ini tidak ditemukan, di mana masyarakat tidak memberikan sepeser pun uang kepada pegawai, di mana ini merupakan hal yang bagus karena pemberian uang kepada pegawai merupakan bentuk gratifikasi. Kemudian ada keadilan yang merata. Rizali Lopez menemukan kalau keadilan yang merata yang dilakukan oleh pegawai di kantor kecamatan ini terbilang maksimal. Kemudian yang terakhir ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini merupakan lanjutan dari kejelasan waktu yang poin kedua tadi. Ketepatan waktu yang ditemukan oleh Rizali Lopez di kecamatan ini masih terbilang agak lambat, karena beberapa pelayanan yang diberikan yang ingin diakses oleh masyarakat ini masih terbilang kurang. Kemudian jurnal selanjutnya adalah evaluasi program pembangunan jalan pedesaan dengan kepuasan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang diteliti oleh Bakri N. Bakri N menemukan kalau Bakri N menemukan ada tiga hal yang menjadi evaluasi yang menjadi penghambat atau kekurangan yang ada di program pembangunan jalan tersebut, di mana Bakri N menemukan kalau satu, kondisi jalannya pedesaan itu cukup baik, namun sempat adanya kekurangan di mana adanya kebocoran di beberapa jalan, namun hal itu masih bisa diatasi, di mana kebocoran itu diperkeras lagi dengan beton. Kemudian ada aksesibilitas jaringan jalan pedesaan. Bakri ini menemukan kalau aksesibilitas jalannya ini terbilang cukup bagus, di mana masyarakat masih bisa melakukan perjalanannya dan hingga perjalanannya itu dengan cukup baik gitu. Kemudian yang ketiga ada penyelenggaraan dari pembangunan jalan ini melibatkan kepada masyarakat, sehingga faktor partisipasi masyarakat ini masih terbilang cukup bagus. Kemudian jurnal selanjutnya adalah efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan yang diteliti oleh Gifrit R. Rumpia, Baharudin Kiai, dan juga Heli F. Kolondam. Di penelitian ini Gifret Burhanuddin dan juga Heli menemukan kalau ada 3 indikator efektivitas yang diteliti. Yang pertama itu ada pencapaian tujuan, yang kedua ada integrasi, dan yang ketiga ada adaptasi. Ketiga peneliti ini menemukan kalau pencapaian tujuan yang dilakukan dalam pembangunan jalan ini sudah tercapai,
Dan yang kedua itu ada integrasi yang dilakukan ini adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dari dilakukannya pembangunan jalan ini. Integrasi yang dilakukan sudah baik, dan juga yang terakhir ada adaptasi ini merupakan hasil dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh yang akan dirasakan oleh masyarakat, di mana pembangunan jalan ini dirasakan dengan cukup baik oleh masyarakat, sehingga penelitian efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan ini masih terbilang cukup bagus. Kemudian jurnal yang keempat ada jurnal yang selanjutnya ada pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Makassar, yang diteliti oleh Nur Azizah Nurdin dan Herlina Sukawati. Nur Azizah Nurdin Herlina Sukawati menemukan kalau di pelayanan publik ini terdapat 3 indikator yang menjadi fokus mereka. Yang pertama itu adalah efektivitas dari standar operasional prosedurnya, di mana pelayanan publik yang dilakukan ini sudah berdasarkan standar operasional prosedur dengan cukup baik. Kemudian ada yang kedua, kepuasan masyarakatnya. Kepuasan masyarakat yang ditemukan oleh kedua peneliti ini masuk dalam kategori puas. Dan yang ketiga ada pelayanan publik dan kepuasan masyarakat itu sendiri. Pelayanan publik dan kepuasan masyarakat itu sendiri menurut kedua peneliti ini merupakan kedua hal yang memiliki hubungan, sehingga yang kedua hal tersebut yang sebelumnya sudah disebutkan yang berkategori baik menjadikan pelayanan publik di Kota Makassar ini, pelayanan publik di Disduk Capil Kota Makassar ini sudah terbilang cukup bagus. Kemudian jurnal selanjutnya ada efektivitas pelayanan publik dasar dalam perspektif kualitas pelayanan publik, yang diteliti oleh Ferdian Arwibowo dan Imam Mahrudi. Kedua peneliti ini menemukan kalau indikator yang diteliti yaitu ada indikator bertindak cepat, berpihak kepada masyarakat, menegakkan kedisiplinan, dan juga ada menunjukkan transparansi. Nah, indikator-indikator ini dilihat dari Ferdian Arwibowo dan Imam Mahrudi sudah cukup bagus, dan ini menyebabkan kalau mereka menemukan pelayanan publik dalam perspektif kualitas pelayanan ini masih cukup bagus. Kemudian jurnal yang selanjutnya itu ada judulnya Pengaruh Efektivitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pelabuhan Speedboat Kayan 2 Tanjung Selor. Penelitian ini diteliti oleh Dedik Wiryawan dan juga ada Adi Aspian Nur. Kedua peneliti ini menemukan kalau di dermaga Kayan 2 Tanjung Selor ini merupakan salah satu sarana yang vital dalam hal pariwisata dan juga hal transportasi, karena lokasi ini merupakan penghubung dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya, yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kedua peneliti ini menemukan kalau pelayanan terhadap kepuasan konsumen ini terbilang cukup bagus karena adanya sarana prasarana yang disediakan oleh pihak pelabuhan Speedboat Kayan 2 di Kalimantan Utara. Sarana prasarana itu terdiri dari pusat informasi, pusat belanja, kemudian ada kafetaria dan juga yang hal lainnya, sehingga Dedik Wiryawan dan juga Adi Aspian Nur menyampaikan kalau kualitas kepuasan konsumen ini terbilang cukup baik. Jurnal selanjutnya ada efektivitas pembangunan desa pada pelaksanaan kebijakan dan manajemen keuangan desa di Kabupaten Bungo, yang diteliti oleh Nova Elsira, Syah Amin Al-Badri, Zulkifli, dan juga Nanik. Keempat peneliti ini menemukan kalau keempat peneliti ini berfokus pada dua hasil uji parsial yang dilakukan. Dua hasil uji parsial ini dilakukan kepada dua indikator, yaitu kebijakan dana desa dan juga keuangan desa.
Di penelitian ini ditemukan kalau misalkan kebijakan keuangan desa yang ada di Kabupaten Bungo ini berjalan dengan cukup baik, dan yang kedua manajemen keuangan desa ini terbilang berjalan dengan lancar, sehingga Novel Sira, Syah Amin, Amin Al Badri, Zulkifli dan juga Nanik menyimpulkan kalau efektivitas keuangan desa yang ada di Kabupaten Bungo ini berjalan dengan efektif. Kemudian berjurnal selanjutnya adalah efektivitas kebijakan kunjungan online terhadap kepuasan masyarakat di rutan kelas 2B di Pandeglang, yang diteliti oleh data-data yang ditemukan oleh Rizky Fadalan Pademono Wibowo itu menunjukkan kalau efektivitas kebijakan kunjungan online ini berjalan dengan kurang baik, yaitu sebesar 39,1%. Hal ini dikarenakan kebijakan kunjungan online ini belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat yang memiliki keluarga di rutan, sehingga meminimalisir meminimalisir kunjungan online yang direncanakan dalam pembentukan kebijakan tersebut. Kemudian penelitian yang selanjutnya ada efektivitas peran Bapeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang dilakukan oleh Mulyana Manuel Peter Stanley Arfayan. Dalam penelitian ini menemukan kalau peran Bapeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ini masih terbilang belum memuaskan, karena masih adanya permasalahan tentang sertifikat tanah dan juga kepuasan masyarakat. Nah, permasalahan ini masih terlihat sangat signifikan, masih berdampak signifikan kepada efektivitas secara keseluruhan, karena persoalan sertifikat tanah ini bisa berakibat pada belum legalnya pembangunan infrastruktur dengan dana pemerintah, dan juga kepuasan masyarakat ini yang belum terbilang cukup memuaskan bisa berdampak kepada masyarakat yang kurang suka dalam pemerintahan di Kabupaten Nabire. Kemudian jurnal selanjutnya ada evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, yang diteliti oleh Bulan Indriani, Yuli Anggraini, Ilham Rahmani, Nadila Syaukinah, dan juga Giri Rizky Permana. Di penelitian ini, kelima peneliti menemukan kalau kepuasan masyarakat ini masih belum cukup, karena harapan dari masyarakat ini masih ada, di mana harapan ini adalah pembangunan jalan yang akan dilakukan itu bisa memiliki kualitas jalan yang cukup tinggi, yang cukup bagus, sehingga tidak mudah rusak. Karena dalam penelitian ini ditemukan kalau di Kota Dumai pembangunan jalannya ini masih terbilang belum memuaskan, karena jalannya ini dibangun dengan bahan yang tidak sesuai dengan sesuai dengan perencanaan. Kemudian jurnal yang selanjutnya ada judulnya Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Melalui E-Service Quality di Kota Jambi, yang diteliti oleh Nafarin Karim, Henry Yaldi, dan juga Wahyu Rohyati. Di penelitian ini ketika peneliti menemukan 3 kesimpulan, di mana adanya pengaruh positif yang signifikan dalam pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di pemerintahan Kota Jambi itu sendiri. Kemudian ada pengaruh positif yang signifikan dalam e-service quality terhadap kepuasan masyarakat di pemerintahan Kota Jambi. Kemudian ada pengaruh positif yang signifikan juga terhadap pelayanan publik terhadap dan e-service quality terhadap kepuasan masyarakat di pemerintahan Kota Jambi, sehingga Nafarin Karim, Henry Yaldi, dan juga Wahyu Rohyati menyebutkan kalau kepuasan masyarakat dalam pelayanan melalui e-service quality di Kota Jambi terbilang cukup bagus, karena Kota Jambi memiliki pengaruh yang cukup positif. Pegawai di pemerintahan Kota Jambi ini mempunyai pengaruh yang cukup positif dalam pelayanan publiknya. Kemudian selanjutnya ada jurnal
berjudul Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang diteliti oleh Yulani Wilson dan juga Ruli Mambo. Ketiga peneliti menemukan kalau efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dari pencapaian tujuan itu dilihat memiliki hasil kalau di lapangan itu indikator pencapaian tujuan ini masih belum mencapai tujuan karena adanya masalah yang timbul akibat transparansi anggaran yang kurang. Kemudian yang kedua ada efektivitas pelaksanaan program itu sendiri masih belum cukup memuaskan karena tingkat kepuasan dari masyarakat itu sendiri masih kurang akibat ketidaktransparan anggaran tersebut. Kemudian jurnal selanjutnya ada efektivitas program pembangunan rumah layak huni atau Rulahu di Kabupaten Karawang yang diteliti oleh Diajeng Ayu Kusumaningrum, Gili Argenti dan juga Rahman. Kesimpulan yang disimpulkan oleh tiga peneliti ini adalah program pembangunan rumah layak huni itu sudah berjalan dengan cukup efektif dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek tugas dan fungsi, yang dimana ketiga peneliti ini menemukan kalau tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah menjalankan fungsi ini terbilang cukup baik. Kemudian yang kedua ada aspek rencana atau perencanaan program rumah yang layak huni ini itu masih berjalan dengan baik dan cukup efektif karena rencana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Kemudian ada aspek ketentuan dan peraturan, di mana aspek ini membahas mengenai ketentuan dalam pembangunan rumah, yang dimana peranan-peranan yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembangunan ini cukup bagus dan sesuai dengan ketentuan. Yang keempat ada aspek tujuan dan atau kondisi ideal. Aspek ini menurut ketiga peneliti ini cukup bagus dan cukup baik karena tujuan yang telah dicapai oleh program pembangunan rumah layak huni serta kondisi rumah layak huni ini masih terbilang cukup, sehingga ketiga peneliti ini menyimpulkan kalau program pembangunan rumah layak huni terbilang cukup bagus dikarenakan pembangunan rumah layak huni ini masih terbilang cukup baik. Kemudian jurnal selanjutnya ada use of e-tolls cards satisfied or not satisfying consumer, yang diteliti oleh Wakidatus Sadia dan juga Novi Marena. Dalam penelitian ini ditemukan kalau penggunaan kartu e-tol itu sudah memuaskan masyarakat dilihat dari antrian di pintu gerbang tol sendiri itu sudah berkurang karena adanya penggunaan e-tol ini, dikarenakan e-tol ini mempercepat pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan tol, sehingga Wakidatus Hadiah dan Novi Marlena menyebutkan kalau e-tol card ini berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dengan hasil kepuasan masyarakatnya itu cukup baik. Kemudian yang selanjutnya, jurnal selanjutnya ada implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin dengan menggunakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang dilakukan oleh Wahyu Kurniawan dan juga Karjuni DT Mani, di mana dalam penilaian ini yang menggunakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Donald Van Meter dan Carl Van Horn ini membagi implementasi kebijakan itu dalam 6 aspek, yaitu sarana tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi atau sikap dari para organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi yang terkait, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik. Nah, dalam penelitian ini Wahyu Kurniawan dan Karjuni menemukan kalau keenam aspek implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn ini terbilang cukup bagus dan sudah memadai keenam aspek tersebut, sehingga kedua peneliti ini
mengesimpulan kalau implementasi kebijakan pembangunan yang ada di Kecamatan Tabir Selatan ini cukup bagus. Yang selanjutnya ada efektivitas program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bone, Sueb, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara yang diteliti oleh Arif Ferdian dan Kiki Reski. Nah, Arif Ferdian dan Kiki Reski ini memfokuskan penelitiannya ke dalam 5 aspek. Yang pertama ada aspek ketepatan penggunaan anggaran, yang kedua ada ketepatan penggunaan sumber daya manusia, kemudian ada ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan, keempat ada ketepatan penggunaan waktu, kelima ada ketepatan penggunaan sumber daya alamnya. Yang pertama itu Arif Ferdian dan Kiki Rizky menemukan kalau dalam ketepatan penggunaan anggaran, infrastruktur jalan di Desa Bone sudah tepat karena jalan yang dibangun itu sudah menggunakan bahan yang sudah direncanakan sejak awal. Kemudian yang kedua ada ketepatan sumber daya manusianya dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bone ini. Penggunaan sumber daya manusia ini masih cukup terbilang kurang, sehingga bisa berdampak kepada ketepatan waktu yang dijanjikan oleh program pembangunan yang dijanjikan oleh penyelenggara pembangunan jalan ini. Yang ketiga ada ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan. Dalam penelitian ini Arif Ferdian dan Kiki Rizky menemukan kalau peralatan dan perlengkapan yang digunakan terbilang cukup bagus, namun ini masih belum mengimbangi sumber daya manusia yang belum digunakan dengan cukup bagus. Kemudian yang keempat ada ketepatan penggunaan waktu. Dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bone, Arif Ferdian dan Kiki Rizky menemukan kalau ketepatan waktu ini agak terlambat karena kekurangan sumber daya manusia tadi. Yang kelima ada ketepatan penggunaan sumber daya alam. Ketepatan sumber daya alam ini Kiki Rizky dan Arif Ferdian menemukan kalau sumber daya alam yang digunakan cukup bagus karena bahan-bahan yang digunakan pun merupakan bahan yang sesuai dengan yang sudah direncanakan pada awalnya. Kemudian jurnal selanjutnya ada hubungan efektivitas program layanan SIM online dengan kepuasan masyarakat di Polresta Padang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan kalau adanya hubungan positif yang signifikan antara efektivitas program layanan SIM online dengan kepuasan masyarakat di Polresta Padang, sehingga ini membuat hubungan apabila efektivitas program layanan SIM online dengan SIM online baik, maka dapat berimbang kepada kepuasan masyarakat yang cukup baik juga. Dan sebaliknya apabila program layanan SIM online tersebut terbilang cukup buruk, maka akan berdampak kepada kurangnya kepuasan masyarakat di Polresta Padang. Kemudian jurnal selanjutnya ada pengaruh efektivitas pelayanan penginputan data Kartu Indonesia Sehat terhadap kepuasan masyarakat pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Dalam penelitian ini teliti oleh Haryanto, Manda, dan juga Badrus Saman. Dalam penelitian ini ketiga peneliti tersebut berfokus pada dua aspek. Yang pertama aspek bertumpu kepada dua variabel. Yang pertama ada variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empati. Kemudian yang kedua variabelnya tangible. Dalam penelitian ini ditemukan kalau peran pegawai di kantor kantor dinas sosial di Kota Makassar bisa terbilang cukup baik, dan sehingga Arianto, Manda, dan Badrus Saman menyarankan kalau pegawai di Kota Makassar mempertahankan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan yang diteliti, variabel yang diteliti, di mana variabel tangible, reliability, responsiveness
dan juga asuransi dan empati itu cukup nilainya cukup baik dari masyarakat. Kemudian variabel yang kedua itu variabel tangible, di mana variabel tangible ini diberikan respon kepada oleh masyarakat itu cukup baik, sehingga Herianto, Manda, dan Badu Saman menyebutkan kalau efektivitas pelayanan di data kartu Indonesia Sehat di Kota Makassar ini cukup baik. Oke, itu sudah 20 jurnal. Jurnal-jurnal ini dipilih oleh saya sesuai dengan keterkaitan terhadap judul saya, dan judul saya ini memfokuskan penelitian saya kepada dua aspek, yaitu efektivitas program dan juga kepuasan masyarakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.